hatiku, istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidup. Oh, di dalam hidupku, bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu. Selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita ada dalam kebaktian di pagi hari ini, kita akan mendengar Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Klasis Kota Ambon nomor 07 tahun 2022.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angka room. Pelayanan sepekan ini. 1.1. Majelis bertugas minggu pekan ini. 1. Penatua Simon Christian Talakua. 2. Penatua Selipati Nasrani. 3. Penatua Hanapai Sengo. 4. Diaken Susana Mayaut Yohanes. 5. Diaken Paulina Esparinus Tahya. 6. Diaken Monalisa JF Kiriweno Pelamonia. 2. Angka Rumawi pelayanan pekan depan. 2.1. Pengaturan tugas kolektan, tim Pelda dan paduan suara dalam pekan depan tanggal 27 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30, kolektaan ranting 3, tim Pelda kelompok Hagai dan Yehuda, paduan suara tidak ada. Pukul 9, kolektaan ranting 6, tim Pelda kelompok Mika dan Yehuda, paduan suara tidak ada. Di Gereja Gloria pukul 7, kolektan ranting 5, tim Pelda kelompok Obaja, paduan suara tidak ada. 2.2. Jika seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan percakapan pastoralia telah dilakukan, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer akan melayani akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus bagi pasangan mempelai 1. Alens Lesiela dan Wisye Pati pada hari Selasa 22 Februari 2022. 2. Yermia Temin Aron Dasfordate dan Sofice Usmani pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. 3. Angka Romawi, informasi lain. 3.1. Menyikapi angka penyebaran COVID-19 yang makin meningkat, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer menghimbau seluruh warga jemaat untuk tidak hanya taat berdoa, melainkan melakukan apapun yang kita doakan itu, agar ketika kita mendoakan proses penanggulangan COVID berjalan dengan baik, maka kita pun berperan dalam upaya penanggulangan COVID di tengah hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat. 3.2. Majelis Jemaat GPM Ebenezer mengharapkan ketertiban Bapak, Ibu, dan anak-anak warga jemaat untuk taat membuang sampah pada tempat dan waktu yang ditentukan, serta taat pula menerapkan jam belajar malam bagi anak-anak jemaat yang masih menuntut ilmu di bangku pendidikan. 4. Angka Romawi pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Pendeta yang melayani di saat ini, Pendeta Pelayanan Firman, Pendeta Marlen Tahkaria Leatemia, Master Hukum. 4.3. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada bacaan Alkitab, Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil menurut Matius pasal 12, ayat 22
sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan 2. Ambon, tanggal 20 Februari 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benediktus Makasale. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Para jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom. Bersama dengan Pendeta Alin Takaria, kita akan memulai kebaktian di pagi hari ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Silakan duduk dan kita bernyanyi PKJ nomor 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Mari kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon, janganlah tinggalkan kami. Ketika dunia kami terancam, kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Gloria, 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 in excelsis Deo. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk kita semua ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bersama di kebaktian saat ini terbaca dan terambil dari kitab menurut Injil Matius. Matius pasal 12 pada ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-37.
Mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37 dengan berjudul Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ya ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu." Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerjaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terdapat Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, 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 amin.
Bapak Ibu, saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita sekali kita ada di saat ini dengan tidak kurang satu apapun. Dan satu percaya saja bahwa di tengah-tengah maraknya virus Omikron yang semakin menakutkan dan menggelisahkan, tapi kita akan tetap sehat dalam nama Yesus. Kita akan tetap kuat untuk menjalani banyak hal, yang boleh sakit gitu. Kita harus minta dalam nama Yesus, kata Matius 11. Minta Tuhan, jangan kasih kita sakit seperti itu. Karena apa? Pekerjaan, keluarga, pelayanan masih banyak dan harus segera dituntaskan dan dilakukan. Oleh karenanya mana mungkin orang sakit mau melakukan tanggung jawab pekerjaannya. Dan oleh karena itu kita harus semangat sambil minta dalam pertolongan Tuhan untuk tetap menjadi sehat, melakukan banyak hal. Itu permintaan baik sebenarnya. Permintaan baik yang datang dari hati kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menolaknya. Dengan demikian di pagi hari ini memulai belajar kita dari Matius 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Beta akan bersepakat dengan Bapak Ibu Saudara hari ini kalau beta mengatakan satu. Semua pekerjaan yang dilakukan dari hati akan sampai ke hati. Dan semua pekerjaan yang sampai ke hati akan selalu terpatri di hati. Diingat setiap waktu dan bahkan akan selalu mendatangkan damai sejahtera. Lain halnya lagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada sebuah warning dari sini. Dengan demikian kalau mau bekerja dengan hati harus hati-hati menggunakan hati. Sebab kalau tidak hati-hati menggunakannya, itu yang disampaikan olehnya. Itu juga yang sesungguhnya menjadi bagian daripada targetnya. Biarlah orang lain mengenal hatinya terhadap apa yang dilakukan baik. Oleh karena itu kita menemukan dalam ayat 24, kita belajar terus firman Tuhan ini. Ayat 22, ayat 23, sekarang kita sampai pada ayat 24. Yesus juga tertumbuk dengan hal lain. Bahwa dalam tiap pekerjaan yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara dan beta juga, dalam melakukan tiap pekerjaan kita, apapun pekerjaan baik itu, apapun yang kita lakukan, katanya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang, sesungguhnya dan tidak selamanya direspon positif. Tapi semua pekerjaan baik, kita ingin bikin baik per orang nih. Tapi terkadang-kadang sinis itu datang. Katong su bikin barang ini betul sudah nih. Katong su bikin barang ini pas sudah nih. Katong su cross check kiri kanan su benar sudah nih. Katong sudah bikin sesuatu untuk semua orang ya dan amin baik untuk mereka. Katong sudah bikin sesuatu untuk semua orang ya dan amin baik untuk mereka. Tapi tetap saja ada orang cari celah untuk menceritakan segala sesuatu yang baik. Dia itu tuh cari buka. Paling banyak tuh begitu. Dia itu tuh, itu bikin itu tuh ada sesuatu. Mari kita bilang per Ale tahu. Selamanya dia bikin itu tuh perbaik. Mari beta bilang per Ale, seakan-akan dia mau mereka-reka segala sesuatu yang tidak pernah dia lihat dengan mata dan tidak pernah dia pegang dengan tangan. Lalu orang lain yang diajak untuk bicara juga pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mari beta bilang per Ale. Jangan percaya akang. Jangan pas kali iko akang. Mulai dari hari ini ketika kita mau belajar daripada firman Tuhan pagi hari ini, jangan kita masuk dalam dosa. Jangan kita menjadi pendengar terhadap segala sesuatu yang tidak baik. Jangan kita menjadi orang-orang yang berkongsi dengan orang-orang yang sungguhnya sinis terhadap pekerjaan baik orang lain. Yang berpikir negatif terhadap pekerjaan baik daripada orang lain. Firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang ke-24, ketika Yesus mengerjakan perbuatan baiknya, dia tidak pernah dibicarakan tentang kebaikannya, tetapi ada saja yang dibicarakan tentang keburukannya, ada saja yang dibicarakan tentang negatifnya, kejatuhannya, kemiringannya dan seterusnya. Dan oleh karena itu ketika Yesus ingin melakukan perbuatan baiknya, menyembuhkan dia yang sedang mengalami sakit yang tidak biasa, yang kata Alkitab kerasukan setan, Yesus pun dikatakan sebagai orang yang pakai setan.
Dong bilang begini, cuma setan saya yang bisa usir setan. Bayangkan di zaman Alkitab yang seperti itu saja, orang mau melakukan perbuatan baik saja, orang sudah terlebih dahulu kuat dengan segala sesuatu yang tidak baik. Di dalam Alkitab dikatakan demikian. Asim bisa, para imam dan tua-tua itu mereka mengatakan, Usim, yang bisa. Dia itu tuh setan lain, sebab yang bisa usir setan itu cuma setan sah. Seperti itukah sebuah perbuatan baik dibalas dengan kejahatan? Kita mengalaminya. Bapak ibu saudara dan beta mengalaminya. Di mana sah? Di kantor kah? Di gereja kah? Di rumah kah? Di rumah tangga kah? Hidup anak mama, bapak mama dengan nana, orang tua mantu dengan nana dan seterusnya. Kita mengalaminya. Terkadang kalau kita bikin sesuatu yang baik nih, pikiran yang sempai itu datang. Tapi kemudian jangan pernah melemahkan kita. Pikiran-pikiran negatif yang sesungguhnya membuat kita menjadi down secara psikologi, jangan lantas melemahkan kita untuk terus mengerjakan keselamatan itu dan memberitakan segala sesuatu yang baik itu. Jangan. Yesus tidak. Ketika dia dibilang bahwa dia juga setan. Yang bisa usir setan itu cuma setan. Oh, Yesus yang mundur. Itu forale. Tapi beta pun tanggung jawab harus tetap melakukan yang baik. Bapak ibu saudara dan beta kadang-kadang menjadi orang yang down. Kalau ketika kita diperhadapkan dengan seperti itu, langsung ketemu sampai di satu kintal yang namanya palasi. Kalau sampai istilah ketemu bilang, oh susah yang lain. Terakhir katanya. Katong selalu bilang gitu. Katong itu berarti bapak ibu dan beta. Kadang-kadang kalau ketemu berefleksi seperti itu. Ah susah yang lain. Ah sufreksu dan dia. Mau jadi apa lu, kok jadi apa sah. Yang penting beta bikin baik nih. Oh susah yang lain beta mundur. Oh susah yang lain beta jadi nonton. Beta nonton sah dari jauh. Oh beta susah yang sampai di situ lah. Di situ juga saya yang lain. Gitu. Lalu untuk apa kita berdoa Bapa kami? Setiap waktu. Malahan kalau orang yang tidak berdoa Bapa kami, orang lain itu tegur. Kenapa tadi sih berdoa Bapa kami? Tanyakanlah kepada diri sendiri. Kalau menjadi orang yang pesimis terhadap banyak hal. Yang selalu berada di satu kintal yang namanya palasi. Sampai juga, oh senglai. Sedangkan doa Bapa kami mengajari kita untuk tidak menjadi orang-orang yang bermuara di kintal palasi. Tapi harus menjadi orang-orang yang berjalan terus maju. Untuk menyatakan dan melakukan itu dalam perjalanan setiap waktu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ayat 25 sampai ayat yang 30 firman Tuhan kita di hari ini, Yesus memberikan pelajaran kepada kita. Ketika orang menyerang kita dan menjatuhkan kita hanya karena perbuatan baik yang harus kita lakukan, Yesus tidak balik menyerang mereka dengan perbuatan jahat atau negatif. Ini rada-rada susah kita lakukan. Tapi Yesus memberikan pelajaran itu bagi kita. Apa yang Yesus katakan? Dari ayat 25 sampai ayat yang ke-30 firman Tuhan kita di hari ini. Dikatakan dalam firman Tuhan tersirat di sana. Dari sekian banyak perumpamaan yang sesungguhnya Yesus berikan kepada mereka. Yesus ingin mengatakan kepada orang-orang saat itu. Yang menjahati dia dengan kata-katanya. Yang menjatuhkan dia secara psikologi. Yesus tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan. Yesus tidak pernah membalas fitnah dengan fitnah. Yesus yang pernah membalas sindir dengan sindir. Yesus yang pernah membalas segala sesuatu yang negatif dengan negatif. Yesus tidak pernah membalas hujatan itu dengan hujatan. Oh tidak. Tetapi yang terjadi adalah Yesus sangat berhikmat menghadapi mereka. Dan kemudian memberikan pengajaran baik untuk mereka. Memberikan pengajaran baik untuk mereka. Hari ini Bapak Ibu Saudara, api dengan api terbakar. Hari ini kalau galombang tertutup galombang Bapak Ibu Saudara, perahu jatuh ke bawah, puk, seng ada leh, naik ke atas seng ada. Sebab ketun di tengah-tengah. Dua-dua tutup dari kiri dan kanan. Habislah selesai. Hari ini kalau batu besar di depan, kita ingin menghancurkan batu. Bukan dengan batu, bukan dengan kepala. Tumbuh kepala di batu, batu sempica tapi ketong yang kepala pica. Tapi banyak ilmuwan mengatakan menghancurkan batu itu sebenarnya dengan air. Batu yang besar seperti apapun.
dengan air saja, dia pasti akan terkikis sedikit demi sedikit dan kemudian terlepas. Yesus memberikan pelajaran penting itu bagi kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita pulang dengan pengharapan. Di kiri, di kanan, di muka, di belakang, ada orang yang sesungguhnya tidak setiap hari menginginkan kita itu baik dan menghargai seluruh apa yang kita lakukan itu baik dan positif. Ada saja orang bikin cerita, ada saja orang penghujatan, ada saja orang pemfitnahan. Tapi hari ini katakanlah kepada diri sendiri dan katakan kepada Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, itu berarti bahwa Tuhan jangan pernah menghentikan beta punya kaki. Tuhan jangan pernah menghentikan beta punya kedua tangan. Tuhan jangan pernah menghentikan beta punya pikir. Dan bahkan Tuhan jangan pernah menghentikan beta punya hati untuk terus melakukan yang baik. Sebab sesungguhnya gelombang di tengah-tengah perlakuan kebaikan itu, dia tidak pernah rata. Tapi gelombang di tengah-tengah perlakuan kebaikan itu adalah gelombang yang sangat tinggi. Dan membutuhkan Bapak Ibu Saudara beta yang siap untuk menerjangnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ayat 32, 31 dan 32. Yesus bilang begini, kalau sing suka orangnya, jangan pernah sing suka perbuatan baiknya. Yesus bilang, kalau sing suka tuh orangnya, jangan sing suka dia pun perbuatan baik. Yesus bilang, jangan pernah kamu tidak menyukai Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Kalau kamu tidak menyukai orangnya, tetapi jangan Roh Kudus, sebab cuma Roh Kudus sajalah yang mampu untuk mempengaruhi seorang untuk melakukan perbuatan baiknya. Tapi ketemu saya suka orang perbuatan, saya suka orang semua deh, anak-anak semua deh, laki-laki semua deh, bini-bini semua. Dan dia anjing semua saya suka. Bila kalau ketemu cuma air panas sekali, anjing lewat hari ini ketemu sirang, pi ke sana pi ke sana, mudah-mudahan mama piara lo, kalau mama piara lagi ampok. Gitu kata orang. Saking tak sukanya kita, saking bencinya kita, gitu. Pada akhirnya kalau pikir baktian Bapak Ibu Saudara, susah suka orang pun perbuatan. Kalau dia duduk kiri, tinggal kembali muka kanan, sampai pulang di rumah le encok. Karena tinggal balik kanan nih. No sudah kalau dia pun anak duduk di kiri, dia pun mama duduk di kanan. Dia pun laki duduk di belakang. Ini stakurung itu tinggal menghadap di muka sah. Untung baik yang ada dia pun sandal di bawah. Kalau ada dia pun sandal di bawah langsung ketemu begini sah. Saya tunduk beginilah. Saking tak sukanya. Firman Tuhan hari ini mematahkan banyak hal. Orangnya, jangan perbuatan baiknya. Sesuatu yang benar, ya dan amin. Sebab kita tidak pernah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghujat Roh Kudus itu. Firman Tuhan bagi kita. Dengan demikian kita menutupnya dengan ayat 35 sampai 37. Firman Tuhan kita di hari ini. Apa kata firman bagi kita? Firman Tuhan bilang berhitung sederhana Bapak Ibu Saudara. Bahwa sesungguhnya orang yang baik itu dia akan menampilkan dan memperkatakan yang baik. Bukan saja tutur katanya, tapi sikap dan tindakannya. Dan dia juga akan menghadirkan surga. Tapi kalau orang yang tidak baik, dia tidak akan pernah memperkatakan yang baik, tapi selalu memperkatakan yang tidak baik. Dan bahkan dia selalu akan menghadirkan apa yang disebut dengan neraka dalam kehidupan tiap hari. Bapak Ibu, surga itu yang ada di alam-alam yang ketong saya tahu. Kadang-kadang mama-mama, papa-papa ketong nih ketong. Anak-anak tanya surga di mana? Di jauh-jauh sana di langit-langit. Mangkali mama dan papa sampai langit-langit konto surga di sana. Lu surga tuh di sana tuh, di jauh pas kali. Sudah nanti basar baru tahu. Pada mama yang basar juga saya tahu tak akan di mana. Gitu. Sudah di jauh-jauh, dihilang-hilang. Jauh sekali di langit sampai ketemu tunjuk-tunjuk langit gitu. Mau jadi ibu guru TK baik juga untuk dekade sekarang, tapi esok lusa mungkin tidak baik. Sebab mama juga sen tahu surga di mana. Kalau anak setirah mama ngangkat ke atas, kira-kira kan sebelah mana
Sebelah mana barang tadi so ajar katakan di atas, jauh-jauh, tinggi-tinggi. Surga itu ada di sekitar kita. Adalah ketika Bapak Ibu Saudara yang beta merasa nyaman, itu surga. Ketika Bapak Ibu Saudara yang beta merasa damai dan sejahtera. Ayo tenang lawangi, ayo kita sukacita. Ayo hari ini kita rasa, ayo beta hari ini, aduh terima kasih Tuhan, itu surga. Itu surga. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara kemudian duduk lalu bilang, ayo akan sebagaimana nih. Ayo kita lagi belum pulang-pulang lah. Ayo kita anak-anak dong bagaimana. Dan lain-lain sebagainya. Itu neraka. Sebab apa? Tidak ada damai sejahtera. Jangan sering-seringlah menghadirkan neraka dalam hidup kita. Tapi sering-seringlah menghadirkan surga. Dengan cara terus mengucap syukur untuk Tuhan dalam segala hal. Kata Mazmur 136. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan demikian, kalau mau bikin baik semua dari hati. Kalau mau bikin terbaik juga semua dari hati. Tapi ingat, cari-cari yang baik. Dudukkan hati pada fondasi yang benar. Supaya dia mengeluarkan yang baik dan menghadirkan surga. Buang fondasi yang jahat. Agar supaya hati tidak duduk di sebelah situ. Sebab kita sesungguhnya tidak membutuhkan neraka. Tapi kita membutuhkan surga. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu mari kita berdiri sebelum kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Bernyanyilah kita PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Oh Tuhan, terimalah
persembahan umatmu, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Saudara-saudara, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Bapa di sorga, kini telah terkumpul persembahan syukur umat-Mu. Limpahkan dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, supaya berguna bagi pelayanan di dalam jemaat ini. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saatnya untuk kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kami pulangkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam perjalanan hidup yang kami lakukan. 1 minggu kemarin, puji Tuhan, kami boleh melewati banyak hal hanya karena Tuhan. 1 minggu kemarin mungkin ada hal-hal yang harus kami selesaikan. Ada hal-hal yang mungkin harus kami pikirkan, entah itu di kantor, entah itu di gereja ini, ataupun ketika kami harus ada bersama-sama dalam rumah tangga kami. Tapi puji nama Yesus adalah ketika kami boleh duduk bersama dalam mahdis Tuhan yang kudus saat ini, itu semua karena Tuhan dan bukan karena yang lain. Maka dari itu kami minta dalam nama Yesus, biarlah anugerah-Mu yang besar itu tetap memenuhi kami. Hikmati kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya umat-Mu di jemaat Ebenezer ini tetap ada dalam pemberkatan-Mu, mulai dari anak dalam kandungan sampai orang tua beruban putih. Tuhan Yesus memberkati. Dengan demikian kami berdoa Tuhan pada semua mereka yang sakit di jemaat kami ini, Tuhan memberkati mereka, berikan kesembuhan kepada mereka di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, supaya mereka tetap terberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami semua ada di masa pandemi ini, khusus ketika kami menghadapi virus Omikron, kami minta Tuhan tetap sehatkan kami dengan cara Tuhan. Berikan kepada kami ingatan yang tajam bahwa kami harus selalu mengingat bahwa kami harus menjaga kesehatan kami, karena Tuhan pakai kami untuk jadi berkat di keseharian kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak datang memberkati anak-anak kami yang sementara ini berstudi. Karena kondisi ini ada yang harus mengikutinya dari rumah dan seterusnya. Belum lagi anak-anak kami yang harus menempuh pendidikan mereka di luar-luar daerah. Tuhan Yesus memberkati semua mereka, agar supaya sebagaimana kami orang tua dijaga baik oleh Tuhan, mereka juga tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang tidak kurang satu apapun. Dan esok kelak anak-anak kami dapat menuntaskan pendidikan mereka dengan segala baik, masa depan mereka tetap ada dalam lindungan tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk tanggung jawab pekerjaan yang akan kami lakukan 1 minggu yang akan datang. Tuhan memberkati semua kami dengan tanggung jawab pekerjaan kami. Apapun warnanya, apapun ceritanya. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan tetap menyertai kami. Dengan seluruh tanggung jawab kerja kami. Bahkan menyertai pemerintah ini Tuhan. Dalam tanggung jawab mereka bersama. Baik pemerintah Indonesia, baik pemerintah Maluku, ataupun kami yang berada di kota Ambon. Mereka semua tidak kami sebutkan nama satu berikut satu. Tapi kalau Tuhan pakai mereka untuk menjadi pemimpin kami negara di provinsi bahkan di kota ini, Tuhan sangat kenal mereka. Dengan seluruh apa yang terjadi akhir-akhir ini di Maluku, khususnya di Pulau Haruku, Tuhan Yesus memberkati lawat kami semua. Beri hikmat bagi pemerintah kami, TNI Polri, supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka juga dengan baik, menghadirkan surga itu, menghadirkan damai sejahtera itu lewat kebijakan mereka dan hikmat yang Tuhan kasih untuk mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk tanggung jawab pelayanan kami di gereja ini untuk 1 minggu yang akan datang.
termasuk kami Tuhan yang melayani pagi ini. Tak tersebutkanlah nama kami satu berikut satu yang melakukan pelayanan. Tapi semua kami yang melayani umat-Mu di pagi ini, sekecil apapun pelayanan kami yang kami lakukan, Tuhan kenal kami, Tuhan tahu kami, berkati kami Tuhan, supaya pelayanan kami berarti bagi Tuhan. Dan bahkan Tuhan, pelayanan yang akan dilakukan sepanjang 1 minggu yang akan datang oleh Majelis Jemaat GPM Ebenezer bersama dengan semua perangkat pelayan sampai kepada pengasuh tunas-tunas pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati semua mereka supaya pelayanan yang mereka lakukan adalah pelayanan yang berkenan bagi Bapa. Tuhan, kami sampaikan segala sesuatu kepadamu. Kami tahu Tuhan berkenan atas hidup kami. Kami percaya kasih Tuhan itu tidak pernah kurang dan tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Kristus akan tetap melakukan perbuatan baik atas kami. Ajari kami juga untuk dapat melakukannya. Dan oleh karena itu, hanya dalam kekudusan kuasa kasih-Mu yang ajaib, kami taruh hidup kami kepadamu dan kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri dan kita melakukan bersama nyanyian PKJ 183 pada bait yang pertama dan pada baitnya yang kedua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus berkati, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Gunakanlah firman Tuhan ini sebagai sandaran sesuai dengan perintah Yesus, bahwa pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Maka Allah sumber damai sejahtera, yang oleh perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara disilahkan duduk, kita ada dalam saat teduh. Bapak Ibu, kita akan pulang. Tolong ketika Bapak Ibu Saudara sampai di rumah, titiplah salam. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, kawan nyanyi gembira, supaya si Yesus kan sukanya bukan nama Yesus.
Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya.